Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Andriani selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar aplikasi komputer Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Ahmad Dahlan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melati Eka Octavia, NIM 21144, kelas B Ekonomi Pembangunan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari paper yang telah saya buat dengan tema Perkembangan UMKM di Kabupaten Sleman. Bab 1. Latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM memiliki peranan yang cukup penting dalam peningkatan ekonomi di daerah maupun di suatu negara. UMKM membawa pengaruh positif untuk perekonomian suatu daerah atau suatu negara. Menurut Supriyanto Dalamyuli menyimpulkan bahwa UMKM mampu menjadi solusi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. UMKM pada umumnya terdiri dari para pelaku usaha yang memiliki skala usaha yang tergolong mikro hingga menengah, serta jumlah omset yang diperoleh oleh pelaku UMKM sendiri tergolong dalam kategori yang rendah. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan UMK terbanyak. Dari data BPS menyebutkan bahwa jumlah UMK yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 238.619 unit. Adapun jumlah unit dari UMK terbesar di 5 kabupaten yang ada di Yogyakarta, yakni sebagai berikut. Tabel persebaran UMK di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari data persebaran UMK di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul merupakan kabupaten tertinggi pertama, yaitu mencapai 26%. Selanjutnya, di posisi tertinggi kedua, terdapat Kabupaten Gunung Kidul mencapai 22%. Dan selanjutnya, kabupaten tertinggi ketiga yaitu Kulon Progo mencapai 20%. Dan selanjutnya, kabupaten tertinggi keempat yaitu Kabupaten Sleman 18%. Dan selanjutnya yaitu Kota Yogyakarta mencapai 14%. Rumusan masalah. Pertama, apa pengertian UMKM dan bagaimana perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten Sleman? Yang kedua, apa saja strategi dalam bisnis UMKM? Yang ketiga, apa saja bisnis UMKM yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sleman? Yang keempat, bagaimana cara mendapatkan modal untuk iklan UMKM? Yang kelima, apa saja kesalahan yang sering dialami oleh pemilik dari UMKM tersebut? Dan yang terakhir, cara apa saja yang bisa dilakukan dalam mempertahankan UMKM? Selanjutnya yaitu tujuan laporan. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian UMKM dan perkembangan UMKM di Kabupaten Sleman. Yang kedua, mengidentifikasi strategi-strategi dalam mengembangkan bisnis UMKM. Yang ketiga, mengidentifikasi bisnis yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sleman. Yang keempat, mengidentifikasi bagaimana cara mendapatkan modal untuk iklan usaha kecil menengah milik sendiri. Yang kelima, menganalisis kesalahan-kesalahan yang dialami oleh pemilik usaha UMKM. Dan yang terakhir, mengidentifikasi apa saja yang bisa dilakukan dalam mempertahankan UMKM milik sendiri. Selanjutnya yaitu bab 2. Pengertian pertumbuhan UMKM dan perkembangan UMKM di Kabupaten Sleman. UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan
dan pertumbuhan perekonomian di suatu negara, antara lain untuk menciptakan lapangan kerja, dapat mengurangi pengangguran, mengatasi kemiskinan, dan lain sebagainya. Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya di Kabupaten Sleman, adalah salah satu daerah yang cocok untuk mendirikan UMKM. Jumlah UMKM di Kabupaten Sleman terus meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Sleman sangat berpotensi untuk mengembangkan usaha UMKM. UMKM daerah Sleman bergerak pada bidang perdagangan, pertanian, non-pertanian, dan aneka usaha lainnya. UMKM di daerah Sleman. Dari gambar di samping dapat dijelaskan bahwa UMKM di daerah Kabupaten Sleman salah satunya bergerak dalam bidang perdagangan. Bidang perdagangan sangat banyak ditemui dalam UMKM yang ada di Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Sleman dapat meningkatkan jumlah UMKM sehingga mampu mendorong dan mendukung masyarakat untuk terus berusaha dan berinovasi dalam usaha apapun. Selanjutnya yaitu strategi dalam bisnis UMKM. Strategi dalam bisnis UMKM sangat penting karena dalam strategi dapat memudahkan seseorang yang ingin melakukan bisnis, dapat menentukan arah dan salah satu kunci sukses dalam berbisnis. Berikut adalah macam-macam strategi dalam bisnis UMKM. Yang pertama, mengikuti seminar atau acara festival. Yang kedua, menentukan harga. Yang ketiga, menentukan produk yang diminati konsumen. Yang keempat, memanfaatkan fungsi media sosial dan marketplace. Yang kelima, mengikuti perkembangan teknologi dalam bisnis. Selanjutnya, yaitu bisnis yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman merupakan daerah yang sangat cocok untuk memulai dan mengembangkan sebuah usaha. Sudah banyak bisnis-bisnis yang dijalankan oleh masyarakat di kabupaten tersebut. Bisnis-bisnis yang dikembangkan antara lain adalah pada bidang perdagangan, usaha di bidang pertanian, usaha di bidang non-pertanian, dan aneka usaha lainnya. Pada bidang perdagangan, banyak sekali dijumpai, salah satunya yaitu pada bidang kuliner. Banyak sekali bisnis pada bidang kuliner yang sudah masyarakat kembangkan, antara lain seperti makanan kemasan ringan dan makanan cepat saji. Contohnya seperti seblak kemasan, kerupuk atau keripik, minuman seperti es boba, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, menyatakan bahwa minat pembeli lebih banyak mengarah pada bidang kuliner. Selanjutnya yaitu cara mendapatkan modal untuk iklan UMKM. Modal dalam menjalankan bisnis UMKM, modal sangat penting. Salah satunya modal untuk iklan UMKM. Berikut adalah contoh-contoh cara mendapatkan modal untuk iklan UMKM. Yang pertama yaitu tabungan pribadi. Yang kedua menjual aset. Yang ketiga mencari rekan bisnis. Yang keempat mengikuti program pendukung UMKM. Dan yang kelima pinjaman online. Selanjutnya yaitu kesalahan yang sering dialami oleh pemilik dari UMKM, yaitu minimnya modal, kurangnya inovasi, belum memaksimalkan pemasaran online, manajemen waktu, kurang efisien dalam mengelola keuangan. Selanjutnya yaitu cara yang bisa dilakukan dalam mempertahankan UMKM. Dalam menjalankan bisnis, banyak sekali hambatan dan rintangan yang dihadapi, dan juga tidak sedikit masyarakat yang memberhentikan usaha mereka. Berikut adalah cara mempertahankan UMKM. Yang pertama, yaitu menyusun taktik pemasaran digital. Yang kedua, beralih dalam marketplace dan e-commerce. Dan yang terakhir, tetap mempertahankan standar kualitas produk. Bab 3. Penutup. Kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya jelaskan, yaitu
UMKM secara umum dikenal dengan sebagai usaha mikro kecil dan menengah. Daerah Kabupaten Sleman sangat cocok untuk mendirikan dan mengembangkan UMKM. Dalam mengembangkan UMKM, pentingnya sebuah modal. Adapun macam-macam kesalahan yang sering dialami oleh para pelaku UKM, seperti minimnya modal, kurangnya inovasi, belum memaksimalkan pasar online, dan lain sebagainya. Berbagai macam cara yang bisa mempertahankan UMKM agar tidak kalah saing dengan yang lainnya, yaitu dengan cara menyusun taktik pemasaran digital, beralih dalam marketplace dan e-commerce, dan tetap mempertahankan standar kualitas produk. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.